Mantap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada siang kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mendapatkan rahmat Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kedua ini, insya Allah saya akan membahas beberapa hal terkait dengan pendidikan, tapi pada kali ini saya akan fokus untuk membahas tentang unsur pendidikan yang berupa peserta didik atau murid. Jadi fokus kita dalam pembelajaran kali ini adalah pada diri pendidik. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pendidik itu nantinya, apa yang harus dilaksanakan, dan apa yang harus dipahami oleh peserta didik. Mengacu pada kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Utsmani tentunya. Jadi tidak lepas dari koridor yang ada pada kitab ini, sehingga kita nanti akan mengacu pada apa yang disampaikan oleh beliau Hadratus Syekh Utsmani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu ats-tsani ay hadza babu ats-tsani. Utawi iki iku ana bab sing nomor 2. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Fi adabil muta'allim, ing dalem nerangake adabe wong sing golek ilmu utawa tata kramane wong sing golek ilmu. Wong sing golek ilmu itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesianya peserta didik kalau sekarang. Kalau dulu adalah murid, meskipun sama sebenarnya, cuma beda istilah aja, beda pengucapannya, artinya ya sama. Murid, peserta didik, talib, siswa, siswi itu sama, cuma beda kalimat aja. Fi adabil muta'allim, ing dalem nerangake tata kramane wong sing golek ilmu. Fi nafsihi, ing dalem awak dhewe ne murid utawa muta'allim. Wa fihi, lan iku tetep ing dalem
Adabut ta'lim wal muta'alim fi nafsihi asyratu anwa'in iku ana 10 macam minal adabi saking pira-pira adab. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan pada diri murid itu ada 10 hal tata krama, adab atau kelakuan yang harus dilakukan pada diri seorang murid yang ingin mencari ilmu. Yang mana nanti akan kita kritisi bagaimana murid-murid modern, murid-murid zaman modern yang sekarang itu bagaimana, sehingga menyebabkan kualitas dari seorang murid itu sendiri itu. Nah ini nanti akan kita kritisi sedikit demi sedikit. Bukan berarti kita itu menyalahkan apa yang ada, bukan berarti kita itu tidak setuju dengan apa yang ada. Cuma nanti kita bedakan, kita bandingkan bagaimana siswa yang seharusnya belajar dengan karakternya dan bagaimana siswa yang belajar dengan tanpa menggunakan tata cara atau macam-macam dari tata krama yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Dan ini sudah tercerabut pada masa modern ini, kuis apa ya, murid sudah tidak memperhatikan lagi apa itu yang kira-kira dilaksanakan untuk menuntut ilmu dan yang lain sebagainya, itu sudah tidak diperhatikan sama sekali, kan gitu. Al awalu utawi kang kawitan ayu tahira qalbahu iku yen to nyucikake sapa murid qalbahu ing atine murid. Pertama adalah mensucikan hati. Min kulli ghasyin saking saben-saben bujuk, wadanasin lan kotoran, wahilin lan unek-unek sing ala, wahasadin lan hasad, wasu'i akidatin lan ala akidahe, wasu'i khuluqin lan ala akhlaki. Jadi yang pertama yang wajib ada pada diri seorang yang menuntut ilmu, peserta didik, murid, siswa, siswi, mahasiswa dan lain sebagainya, yang harus dipenuhi pada awal adalah ayyut tahira qalbahu, adalah mensucikan hatinya. Tazkiyatun nufus, mensucikan hatinya. Loh, kok harus mensucikan hatinya, itu bagaimana? Kan begitu. Apa kaitannya antara ilmu dengan sucinya hati? Apakah nanti tidak ada korelasinya? Atau wong sing atine rusak itu ya bisa saja mendapatkan ilmu, atau bagaimana, itu nanti bisa saja. Tapi korelasinya bagaimana? Kenapa kok harus mensucikan hati? Ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kenapa murid yang mencari ilmu pertama kali itu kok harus mensucikan dirinya. Ada apa itu? Nah, jadi nanti bisa dipilah dari anak kecil sampai dewasa sampai menjadi mahasiswa, itu nanti akan berbeda. Dan cah cilik mensucikan hatinya bagaimana? Oh, cah cilik justru hatinya sudah suci, kan begitu. Kalau anak kecil justru hatinya bisa suci. Nah, jadi dari tema ini nanti saya akan membahas dari sisi siswanya. Kemudian pertemuan besok kita akan membahas dari sisi mu'alimnya atau dari sisi gurunya. Nah, begitu. Jadi ada korelasinya nanti. Ketika guru dengan murid nanti ada korelasi, nanti bisa dipadukan, sehingga bagi yang murid nanti akan fokus di murid, bagi yang guru nanti akan fokus di guru, begitu ya. Nah, kenapa kok harus mensucikan hati? Di sini akan kita lihat kenapa kok sampai orang yang mencari ilmu itu harus suci dulu hatinya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau Mbah Hasyim mengatakan harus suci hatinya, berarti ada korelasi bahwa ilmu itu suci. Ilmu itu suci, ilmu itu murni, ilmu itu tidak kotor. Yang menjadikan ilmu itu menjadi tidak baik, yang menjadikan ilmu itu menjadi sesuatu yang menyesatkan, itu karena pemilik ilmu sendiri yang menggunakannya, bukan ilmunya. Contohnya, orang yang menguasai ilmu, katakanlah ilmu hitam.
itu kalau tidak digunakan oleh pemiliknya untuk menggunakannya dalam hal-hal yang dilarang syariat, itu tidak akan terjadi. Begitupun ilmu agama, ilmu Quran katakanlah. Dari Quran itu kan suci, baik dan segala macam. Tapi ketika pemilik ilmu itu tidak memiliki hati yang baik, maka ilmu ini akan bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada dirinya atau kepada orang lain. Contohnya digunakan kepada tidak sejurusnya, yang tidak sejalurnya, yang tidak sesuai dengan apa yang dilanggarkan syariat. Meskipun itu ilmu agama, meskipun itu ilmu agama, banyak prakteknya. Bahkan sampai orang mencari kekayaan itu menggunakan Quran. Prakteknya sudah banyak. Contoh kecil aja begini. Ayat Al-Quran dijadikan sebagainya untuk bahwa ayat Al-Quran ini bisa menyebabkan orang itu menjadi tidak melihat kita, kan begitu. Contohnya mungkin waktu Rasulullah itu dia mau pergi hijrah, dikepung oleh banyak pasukan musuh. Kemudian Rasulullah itu membaca satu ayat dari surat Yasin itu ya, kalau jangan hafal itu apa itu dari surat Yasinnya itu. Nah, sehingga pada waktu itu musuhnya Rasulullah itu tertidur, sehingga Rasulullah bisa pergi berangkat dengan selamat. Lah ini kalau dijadikan sebagai pondasi kita untuk melakukan kejahatan juga bisa juga, sangat mungkin itu. Contohnya sampean mau mencuri, kamu baca lafaz itu sehingga orang itu yang mencuri, sehingga orang yang dalam rumah itu kemudian tertidur dan sampean mencuri, itu bisa. Nah, itulah makanya ilmu itu di situ. Sehingga ketika ilmu itu sudah suci dengan sendirinya, maka hati seorang yang mencari ilmu itu juga harus suci dengan sendirinya. Artinya harus suci, bukan dengan sendirinya, maksudnya itu adalah harus melakukan hal-hal yang bisa membuat hati itu menjadi suci, sehingga nanti akan klop menerima ilmu. Nah, ketika ini tidak dilakukan oleh seseorang yang mencari ilmu, maka tidak ada korelasinya. Bisa saja ilmu itu masuk, tapi nanti pelaksanaannya akan menjadi sesuatu hal yang melanggar syariat atau lain sebagainya. Bisa seperti itu. Jadi yang pertama adalah mensucikan hati dari hal-hal yang bujuk rayu atau kotoran atau hal-hal hasad, dengki dan lain sebagainya. Tapi ini sulit, tidak mudah, apalagi murid-murid yang sekarang. Ya ra, nek angger dekne ku ape mangkat sekolah. Kowe sekolah kenapa kok sekolah ya tiba nganggur ning omah mangkat sekolah. Kenapa kok mencari ilmu? Jarene wong nek duwe ilmu ben dadi wong sugih kan gitu. Jadi ini hal-hal yang mengelilingi ini loh yang menjadi tidak baik gitu. Ya. Terus wasuin akidah dan olahnya akidah. Maksudnya olahnya akidah itu bagaimana? Kan sekarang banyak perdebatan. Kubu yang satu mengatakan akidah salimah, akidah yang lurus. Kubu yang kedua mengatakan akidahnya itu tidak lurus. Padahal sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Karena beda amalan saja dikatakan sesat. Akhirnya ada kelompok takfiri mengkafirkan satu sama lain. Nah, dari kelompok-kelompok ini terciptalah kemudian mengakui akidahnya yang benar, akidahnya yang salah. Yang paling bahaya ketika berbeda akidah itu halal dibunuh. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini pemahaman-pemahaman yang sangat berbahaya. Kenapa? Yang namanya ada beberapa kata ya. Satu, ada yang namanya ta'lim, ada yang namanya ta'rif, ada yang namanya ta'dib. Ini penting diketahui. Ta'lim itu apa? Ta'lim itu adalah belajar ilmu seluas-luasnya. Jadi jangkauannya luas sampai ilmu luas lah, ilmu segala macam itu namanya ta'lim. Tapi kalau ta'rif itu adalah mempelajari kedalaman ilmunya. Mempelajari kedalaman ilmunya sehingga menjadi seorang ahli yang benar-benar ahli. Contohnya jenengan ahli dalam bidang pertanian. Sampean cara maculnya dengan berbagai cara, memiliki metode belajar cara macul itu bagaimana sehingga sampean ahli jadi tukang macul. Melihat tanah, sampean itu belajar tanah ini sampai puluhan tahun sehingga sampean itu ahli dalam bidang tanah. Jadi mek mbok cekel tok gini sudah paham, oh tanah ini begini caranya begini, ini sudah paham. Itu namanya taklim. Nah, tapi kalau taklim itu luas, banyak sekali hal-hal. Lah manusia modern saat ini
Manusia modern saat ini itu ketika memiliki ilmu sedikit itu seolah-olah yang lainnya salah. Ini loh, punya ilmu sedikit katakanlah pemahaman ini. Oh, pokoknya berarti keliru. Gitu. Itu sudah menjustifikasi seperti itu. Padahal taklim itu luas. Contohnya aja, orang Jawa. Kalau bahasa kita kan begini ya. Orang barat itu ada huruf A, B, C, D, E, F, G. Kalau orang Arab hurufnya apa? Alif, ba, ta, sa, ya dah. Kalau orang Jawa hurufnya apa? Hono, coroko. Kan begitu. Terus hari Sunday, Monday. Kalau orang Arab Ahad, Isnin, Salasa. Kalau orang Jawa Legi, Pon, Paing, Wagi, kan itu. Nah, pikiran orang sekarang itu kan seolah-olah kalau A, B, C, D dibanding dengan Arab itu kira-kira hebat mana? Orang pandai bahasa Inggris dengan pandai bahasa Arab itu kira-kira lebih ngetren mana? Ngetren bahasa Inggris kan? Ngetren bahasa Inggris. Apa mana? Bahasa Jawa jarang ngetren belas kan itu. Padahal itu kan ijtihad masing-masing. Mana yang lebih ngetren kan tidak ada. Nah, pemahaman orang mengatakan Jawa itu ini orang yang pandai bahasa Inggris lebih ngetren karena pemahamannya yang kurang kan gitu. Padahal tidak harus seperti itu. Terus kemudian ada lagi hari Legi, Pon, Wage kan gitu. Kalau menikah pada Senin Wage maka kamu nanti akan mati, kan ada yang seperti itu. Kalau kamu sunat pada ini maka sunatmu itu nanti gagal, sunat lagi gitu gimana? Kalau kamu membuat rumah hari ini nanti rumahmu ambruk kan begitu. Lah, itu kan dikatakan sebagai mungkin syirik, mungkin khurafat dan lain sebagainya sehingga itu disalahkan. Nah, ini loh model menyalahkan yang seperti ini loh. Itu yang dilarang. Kenapa? Karena mungkin saja kita belum tahu ilmunya gitu loh. Belum tahu ilmunya. Orang yang menggunakan ilmu itu dia sudah paham dengan ilmu itu sehingga kita yang tidak mengetahui menyalahkan ini. Dalam bidang akademisi pun harusnya ini salah gitu loh. Harusnya akan salah. Kalau akademisi kan harus ada praktek dan lain sebagainya, harus uji materi dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam posisi aturannya seperti itu, artinya ini kita sudah melanggar apa yang namanya taklim. Kenapa? Karena taklim itu luas, ilmu yang sangat luas. Jangan hanya belajar 1-2 hadis lalu menyalahkan orang lain. Ini sudah terjadi pada manusia modern saat ini. Manusia modern sudah terjadi. Jadi bukan berarti bahwa manusia modern itu hebat, itu bukan. Artinya justru tercerabut dari hal-hal yang seharusnya luas. Contohnya adalah para ulama-ulama dulu itu. Kalau dia itu berbeda pendapat aja. Kalau iringan musik yang bagus itu. Kalau berbeda pendapat aja orang dulu itu nggak harus menyalahkan perang dan satu sama lain, itu tidak gitu loh. Contohnya Imam Al-Ghazali itu dia mengkritisi tentang filsafat, bahwa dia mendapatkan filsafat itu melanggar apa namanya ya, kacau lah pokoknya. Jadi orang filsafat itu uripnya kocar-kacir gitu lah. Sehingga Imam Ghazali mengkritik itu dengan menggunakan apa? Karyanya yang fundamental, yang fenomenal, karyanya apa? Tahafutul Falasifah. Dia punya kitab yang namanya Tahafutul Falasifah. Artinya kekacauan dalam kekacauan. Lah kemudian dikonter lagi oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus melihatnya berbeda. Bahwa soal ilmu itu filsafat, kok manusianya menjadi seperti itu? Itu efek manusianya yang semrawut, bukan ilmunya. Dia belum memahami begitu pemahaman, kan gitu, pemahaman yang mendalam, sehingga dia mendapatkan bahwa filsafat itu bagus, kan gitu. Filsafat itu bagus, filsafat itu baik. Kemudian Ibnu Rus itu kemudian membuat buku yang namanya At-Tahafutut Tahafut untuk mengkonter itu. At-Tahafutut Tahafut. Sehingga namanya kekacauan dalam kekacauan. Nah seperti itu, tidak saling menyalahkan kan gitu. Contohnya Mbah Hasyim dengan muridnya. Mbah Hasyim itu ngaramno kentongan. Lah sing muridnya itu ketika dia sampai bertamu ke rumahnya muridnya itu, ditabuhlah kentongan itu, tapi dibungkus kan gitu. Lah kemudian Mbah Hasyim, "Loh, kowe lak ngerti aku ngaramno kentongan, lha kok mbak tutuk?" Aku gak nutuk kentongan, Mbah. Aku iki nutuk iki wis tak bungkus karo kain gitu. Jadi itu modelnya seperti itu. Wis tak bungkus karo kain. Aku ora nutuki kayu, ora kentongan, tapi aku nutuki kaine iki, tapi kaine muni dhewe kan.
Jadi itu modelnya seperti itu. Kalau sekarang kan orang menyalahkan orang lain, padahal sekarang itu viralnya kan lebih cepat ya. Kalau dulu itu kan tidak begitu cepat. Kalau sekarang itu lebih cepat. Jadi menyalahkan orang lain hanya dengan beberapa hadis yang di mana di situ dia tidak mengetahui sebenarnya ilmunya yang disalahkan itu seperti apa. Nah, ini keliruan yang sangat luar biasa. Itu ta'lil. Jadi luas ya. Itu luas. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana wa nafa'ani bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Liyasluha bidzalika liqabilil ilmi. Nah, untuk apa murid itu mensucikan hatinya dari hal-hal yang kotor, mensucikan hatinya dari akidah-akidah yang melenceng. Akidah yang melenceng itu bagaimana? Dia tidak mengesahkan Allah. Nek wis ngomong Allahu Akbar berarti akidahnya juga baik kan ya. Jangan yang sana Allahu Akbar teriak, yang sini Allahu Akbar tapi saling tembak-tembakan loh. Ini jane akidah model yang bagaimana gitu. Podo-podo Allahu Akbar kok mateni wong. Apakah Tuhan itu bangga ketika dipersembahkan darah manusia itu? Tuhan yang bagaimana kok bangga dengan? Bukankah Allah itu Maha Rahman Rahim? Aneh gitu. Ini kok dengan nama Allahu Akbar digunakan sebagai senjata. Allahu Akbar yang mana gitu. Nah, kemudian wasu'il khuluqi dan dengan dengan akidah yang baik dan dengan akhlak yang mulia itu supaya apa? Untuk mencapai ilmu. Wong belajar iku ben entuk ngelmu kan gitu. Wa hifdhihi dan menghafalkan ilmu, wa itlali ala daqiqi ma'anihi dan ningali sampai pada yang lembut-lembutnya ilmu. Daqiqi ma'ani. Ilmu itu gak manusia lembut itu juga ada. Makna yang sangat halus itu juga ada. Contohnya dalam Al-Qur'an itu kan la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wa la tabsutha kulal basti fataqud malum mahsura kan ini. Bahasanya begitu. Wa la taj'al yadaka maghlulah, jangan jadikan tanganmu itu begini di leher kamu kan begini. Nah, wala tabsutha kulal basti, jangan kamu memanjangkan tanganmu. Lah itu kan halus. Kalau yang kita memahami loh, Gusti Allah iki ngopo kon jangan jadikan tanganmu ngene iki ya lapo ngono ngene wae kepenak kan ngono kan. Kalau kita tidak bisa memahami dengan makna-makna yang halus, itu masih belum halus. Ada lagi yang lebih halus dan yang lebih halus itu ada lagi. Nah, ketika hati kita itu tidak respect, artinya tidak coro HP iku disenggol sithik ngono iku jenenge apa? HP disenggol sithik yang langsung cret iku jenenge apa? Apa? Iya. Enggak, maksudnya gini loh. HP kan ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang mahal itu kan ditik, karena kan wis anu. Nek sing murah kan di tuyul-tuyul ngene gak gelem pindah-pindah. Lha iku jenenge apa? Respon. Responnya. Responnya itu tidak apa ya? Sing ngene iki responnya cepet itu jenenge respon apa itu? Responsif. Bukan, maksudnya itu iki loh. Sensitif kan. Sensitifnya itu kurang bagus. Lah, ketika sensitifnya kita kurang bagus, cara didemek itu kita enggak sensitif. Kamu nyinggung temanmu dengan menggunakan bahasa yang halus. Nek temanmu ikut dia tuh enggak sensitif, ora kroso, gak paham. Pegel dhewe ning ati. Apik disinggung terang-terangan, dekne ngamuk. Disinggung halus, dekne ora kroso, pegel ora. Pegel. Itu loh. Jadi lembut makna dalam ilmu itu ya seperti itu maksudnya. Jadi kalau orang yang tidak paham, Allah mengatakan jangan jadikan tanganmu itu dibelenggu di begini. Iku masalahnya tangannya dingenekno, kan gitu. Padahal tujuannya maksudnya Allah apa? Ojo dadi wong ki ojo pelit-pelit kan gitu. Dadi wong kuwi ojo pelit kan. Nek dadi wong nek pelit itu kan repot. Kan gitu. Terus dadi wong ki ya ojo boros, tapi tidak menggunakan bahasa itu kan. Menggunakannya jangan jadikan tanganmu maghlulah begini. Terus jangan juga tanganmu itu panjang kan gitu. Nah, nek wis ngono kuwi sing memahami apa? Memahami adalah cara berpikir sehingga mengetahui itu makna sanepo nek basa wong Jawa itu. Nah, nek wong sing gak paham kuwi, ya engko praktek ngono. Nah, contohnya lagi kan banyak lagi itu. Sing kata-kata seperti itu. Ya Allahi fauqa aidihim. Allah itu memiliki tangan. Nah, tangannya piye? Oh, tangannya apa kena tinggu nyekel HP ngono apa kepiye kan begitu. Itu makna yang paling lembut. Ketika hati kita tidak bersih,
sensi kita kok tidak reaksi kita itu apa jenenge mau saya ditunjuk-tunjuk mau sensor atau apa namanya reaksi respek apa jenenge lah sing mau respek. Itu tadi itu tidak disenggol sidik kok gak kerasa, ya berat untuk memahami makna-makna yang paling dalam itu ya. Wal fahmi li ghawamidihi, dan memahami sing samar-samar. Jadi ilmu itu tidak semua tampak loh. Ilmu itu ada yang sangat tipis, ada yang halus, bahkan yang sangat-sangat lembut itu juga ada. Lah ketika itu kita belajar syariat itu kan yang di luar, yang di dalamnya itu kan masih banyak lagi yang perlu digali. Contohnya aja praktek ibadah. Praktek ibadah saya itu kadang itu ndelok ning gone wong kaji lah ibaratnya. Wong kaji apa yang ngambung hajar aswad itu oyok-oyokan, sehingga menghalalkan segala cara untuk ibadah. Itu rumah kok konsep yang keliru. Mosok sing cilik dicangkih wong diuncalno mengguri, cangkih wong uncalno mengguri kan gitu. Kemudian yang besar itu menang pokoknya bagaimana sekiranya dia itu bisa bisa mencium hajar aswad itu dengan bisa mencium itu, tapi nglirwakno wong liya. Contoh nih, kamu ning gone ning gone langgar. Banyune karek sithik. Ya barunya karek sithik kowe kan gagah. Kancamu menang. Ayo. Nih, aku tak sing ngudu dhisik. Nah, itu kayaknya konsep salah loh. Kowe iki ngibadah ibaratnya ngene lho, swarga itu apa yang mbok leboni dhewe apa karo kanca-kancamu kan. Nek emang mbok leboni dhewe, ya ngibadahe ngono kuwi, jadi orang lain itu tidak diberikan kesempatan untuk beribadah. Lah nek konsep Kanjeng Nabi ngono, tetep lak ya biyen Kanjeng Nabi kuwi lak ya mau menyebarkan agama. Lah penak Kanjeng Nabi mlebu swarga dhewe. Kenapa kok dia harus sampai berjuang mati-matian sampai habis hartanya? Khadijah itu sampai jadi wong miskin entek dunyane. Itu karena apa? Dia ingin mengajak orang lain untuk ikut kepada Islam, ben memiliki akidah yang salimah sehingga dia bisa masuk ke surga. Lah nek ape mlebu swarga dhewe lha apa nek Kanjeng Nabi repot-repot untuk berdakwahan begitu. Nah, itu satu hal yang harus diperhatikan oleh murid atau siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah mensucikan hati. Lah, dari mensucikan hati ini nanti akan timbul hal-hal lain yang akan mengikuti diri sendiri. Gitu. Asani utawi kang kaping pindho. Ayyuhsina an-niyata fi talabil ilmi. Bi ayyaqsida wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi wa ihya asy-syari'ati wa tanwir qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Asane utawi kang kaping pindho ayyuhsina iku yen to bagusake sapa wong sing golek ngelmu. Bagusake apa? An-niyata ing niat bitolabil ilmi ing dalem numprih ngilmu utawa golek ngilmu. Bi ayak sida gambare kelawan ning to nyejo bermaksud sapa wong sing golek ngilmu wajhallahi azza wa jalla ing ridhone Allah Subhanahu wa taala wal amala bi lan ngamalno ngilmune wa ahya asyariati lan ngurip-nguripi syariate Gusti Allah wa tanwira qalbihi lan madangi atine wong sing golek ngilmu wa tahliyata batinihi lan maes-maesi batine wong sing golek ngilmu wa taqarruba minallahi ta'ala lan marak ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki sing nomor 2 adalah niat. Yang nomor 2 itu adalah niat. Di sini nek ndelok niate ngene ya, saya artikan. Yang kedua adalah niatnya yang baik dalam mencari ilmu. Apa itu maksudnya niat yang baik? Adalah maksud dari mencari ilmu itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Wal amala bih mengamalkan ilmunya. Wa ihya asy-syari'ah menghidupkan syariatnya. Wa tanwira qalbi dan menerangi hatinya. Wa tahliyata batini maes-maesi menghiasi batinnya dengan amal yang baik. Wa taqarruba minallah dan marak ning Gusti Allah.
iki nek kita lihat untuk murid-murid saat ini koyo-koyo iku gak ono kabeh ya ta ora. Wis ta, konggone cah aliyah SMA mahasiswa kalau disuruh niat untuk mencari ilmu yang seperti ini koyo gak ono. Meskipun ada tapi sebagian kecil gitu. Sing paham tok gitu. Wis kamu sekolah kowe kuliah lho tujuanmu apa? Rasa gaya mesti golek gawe ya ta ora? Mesti golek kerja, mesti golek duit. Ya ujung-ujungan ngono. Lah apa bedane nek kowe pengen golek duit yo ning pasar kecilik no. Sekarang udah kaya. Kan begitu. Lah makanya ketika kamu itu sekolah utawa mencari ilmu itu bukan cuma sekolah lah ya, bukan cuma sekolah. Karena ilmu itu ada di mana-mana. Bukan cuma sekolah. Beda orang yang mencari ilmu dengan orang sekolah itu beda. Ya. Nek wong golek ilmu itu ilmu nek wong sekolah itu semi katakanlah golek ilmu ya kok era golek ilmu. Kalau kamu tidak percaya survei lah di sekolah. Mereka itu berangkat sekolah apa? Ono sing krono bentuk sangu. Ono sing krono nganggur ning omah. Ono sing krono golek ijazah, ya, ono sing krono dipaksa wong tuane. Banyak sekali. Kalau kamu mau menemukan niatmu apa? Niatin golek ridhone Gusti Allah, angel ya. Nah, ini perlu dibenahi. Ini perlu dibenahi. Jadi itu betul ini. Kenapa kok seperti itu? Enggak ada yang malah bro. Kowe nek sekolah niatmu iku golek ridhone Gusti Allah ngapusi kowe. Kan gitu. Nek niatnya golek ridhone Gusti Allah tok ngapusi kowe. Iya, betul. Kenapa kok ngapusi? Karena kita memang butuhnya itu adalah untuk maisha, golek kerja. Tapi perlu dipahami lagi bahwa niat itu yang akan memunculkan hal-hal yang lain. Niat itu nanti akan memunculkan hal-hal yang lain. Contohnya bahasane wong Jawa gampang lah. Kowe nek nandur pari, iku tukule iku sukete melok tukul. Tapi nek nandur suket, ora ana parine melok tukul. Itu dipahami. Terus yang selanjutnya kisahnya Nabi Sulaiman ketika ditawani oleh Gusti Allah. Sulaiman kowe milih ndi? Ilmu, harta, atau jabatan kan gitu. Nah, Nabi Sulaiman milihnya ilmu. Nah, ketika milih ilmu, maka harta dan jabatan dengan sendirinya itu juga akan ikut kan itu. Jadi niat kita itu cuma niat lillahi ta'ala, saya niat untuk mencari ilmu. Makanya sekarang kenapa banyak yang sekolah-sekolah itu hanya sebagai objeknya pabrik. Sekolah itu mendirikan sekolah yang hanya lulusannya itu nanti dia akan hanya menjadi pegawai kan gitu banyak. Itu kenapa? Karena bisa juga artinya apa? Pabrik butuh ini. Jadi sekolah itu mengikuti linear dengan pemikiran pengusaha. Contohnya nanti pada suatu saat Mas Aan akan mendirikan usaha tempe super legit kan gitu. Perusahaannya besar, luar biasa, membutuhkan karyawan yang banyak. Nanti ujung-ujungnya kok ono jenenge SMK atau sekolah kejuruan tempe legit lah, bisa aja seperti itu karena memenuhi pabrik kan gitu. Lah, sing niat ning gone Gusti Allah iki ilang. Sing ono iki mek cah ngaji kan begitu. Padahal tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum, tidak ada perbedaan. Ini loh, salah persepsi kita itu bahayanya di sini. Dulu, orang zaman dulu, ilmuwan zaman dulu, itu mesti agamanya kuat. May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah dia menjadi orang baik, maka Allah akan memandaikan dia dalam bidang agama. Kenapa? Karena agama itu pondasi. Sampean ngerti Al-Khwarizmi, itu penemu huruf 0, ya tak? Itu yo apal Quran, agamane ngalim, kan gitu. Ilmu agamanya juga, hadisnya juga matang, itu ya apal Quran kan gitu. Ibnu Rus, dia itu adalah bapak kedokteran dunia. Yo apal Quran, yo apal hadis kan gitu. Itu orang zaman dulu. Jadi ketika agamanya kuat, maka dia akan menguasai ilmu-ilmu yang lain. Lah nek sekarang kan tidak. Sing pinter matematika gak ngerti agama, sing pinter agama gak iso matematika, sing pinter gawe infrastruktur gak ngerti agama,
maca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu, artinya itu kan tanda, bukan berarti lafadznya itu dia itu nggak ahli agama, bukan, artinya yuk ada ahli agama yang ngomongnya pelo-pelo juga ada, artinya itu beberapa indikasi saja maksud saya itu, ahli infrastruktur, terus ahli teknis, mereka tidak tahu agama tapi ahli dalam bidang itu. Saya ngerti agama paling mentok gede apa, jadi mudin lah mestine. Nah, saya gampangnya ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi ini loh pemecahan ilmu ini yang jadi ilmu itu padahal sumbernya dari satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang pemahamannya yang sudah parsial seperti ini kan sulit. Itu sulit. Nah, kembali lagi ke niat. Oke gitu ya. Nah, karena niat inilah yang akan menjadikan kita itu tahu tujuan kita itu golek ilmu ki apa. Tahu tujuan kita untuk menerapkan ilmu nanti seperti apa. Gitu loh. Kebanyakan orang sekarang yang sekolah itu niatnya adalah untuk kerja, untuk mencari uang dan lain sebagainya. Yang begitu. Padahal pada dasarnya untuk mencari ilmu itu bukan itu yang dimaksud, itu bukan itu. Yang dimaksud bukan itu. Jadi begini, belajar itu harus mengetahui unsur kita itu apa, manusia. Kita itu manusia ya, kita itu manusia. Nah, banyak yang dari manusia menjadi robot itu banyak, hasil dari belajar itu juga banyak. Banyak yang dari manusia menjadi setan itu juga banyak. Banyak yang dari manusia menjadi malaikat itu juga banyak dari niat belajar. Manusia itu punya beberapa unsur, sampai pahami. Di mana nanti sekolah kita itu unsur yang mana yang digenjot ternyata. Satu, ada unsur alam, itu manusia. Ono alami loh. Kok bisa alam? Contohnya sampean itu kan terbuat dari tanah. Makanya sampean kalau ada mobil mewah itu selalu suka. HP mewah selalu suka, barang mewah itu selalu suka, hal-hal yang bersifat materi itu selalu suka. Kenapa? Karena sejenis kita. Mobil itu awalnya dari mana? Dari besi. Besi itu dari mana? Dari tanah kan? Dari tanah. HP itu dari mana? Dari plastik. Plastik itu dari mana? Dari tanah juga. Terus apalagi yang tidak dari tanah? Hal-hal yang ada di dunia ini. Kayu. Rumah mewah dari batu, dari mana? Tanah juga. Nah, unsurnya sama. Sehingga kita unsur sama, manusia itu sangat-sangat wajar jika dia cinta kepada dunia. Sangat-sangat wajar. Nah, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Makanya seneng itu loh. Itu tabiatnya manusia. Tabiat manusia. Sopo wong sing gak gelem seneng dunia lah. Aku tak weruh wong kan gitu. Kecuali ulama-ulama yang khas, ulama-ulama wali-wali Gusti Allah sing memang benar-benar khas kan gitu. Itu rata-rata wong seneng dunia. Nah gitu. Nah makanya artinya, tapi ketika cinta itu tidak dijalankan pada rel yang seharusnya, maka akan nabrak-nabrak cara sepur itu. Ya, karena dia keinginan mobil segala macam hal ditempuh. Dia kepingin beli rumah segala macam hal ditempuh oleh dia. Nah ini yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti itu. Itu satu, alam. Yang kedua ada unsur apa? Ada unsur setan atau unsur nafsu. Manusia ini ada unsur nafsu barang loh. Nafsu, setan itu ada. Ada unsur malaikatnya juga dan ada unsur Allahnya juga, karena di dalam manusia terdapat ruh. Yang ruh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika unsur-unsur ini tidak dipahami, bagaimana cara mendidiknya? Coba kita lihat orang-orang anak-anak sekolah. Kan gitu. Apa yang dipikirkan oleh anak sekolah itu? Apakah dia mampu mendidiknya sebagai manusia secara utuh? Lulus sekolah ini jadi manusia? Apa lulus sekolah jadi robot? Apa lulus sekolah jadi setan? Apa sih lulus sekolah jadi malaikat kan gitu? Contoh kecil aja, setelah lulus sekolah sampean kerja. Sampean kerja, saingan 10 wong katakanlah masuk untuk menjadi satu. Karena sampean itu punya uang, aku tak nyogok sapa sing menentukan kebijakan, tak sogok, seret tak suap dengan serasa 500.000 katakanlah, saumpamanya gitu. Terus sampean diluluskan dengan mengalahkan orang lain yang punya kemampuan. Nah, sampean bisa lulus sekolah, itu tercapai cita-citamu, ya ta ora? Menjadi pegawai itu tercapai. Sukses dalam meraih cita-cita, tapi sampean gagal menjadi manusia. Sukses meraih cita-cita, gagal menjadi manusia. Banyak loh saat ini, ya ta ora?
Sampai bisa tunjukkan sendiri bagaimana itu. Apalagi nenggone politik itu banyak setannya juga. Kecuali politik yang memang benar-benar politik. Memang nenggone politik seperti itu biasa. Apalagi dalam bidang-bidang yang lain, dalam bidang ini itu banyak orang yang lulus, banyak orang yang meraih cita-cita, tapi banyak yang gagal menjadi manusia. Ini pendidikan, ini berasal dari niat. Lah karena niatmu ki apa? Niatmu iki bagaimana belajar jadi manusia yang seharusnya, ataukah belajar menjadi niat sing saat ini masa-masa kapitalisme itu adalah untuk materi dan lain sebagainya. Nah itu. Padahal ketika niat kita sudah lurus karena Allah, niatnya golek ilmu, nanti yang lain melok dewi. Ketika kita itu menjadi orang ahli, nanti yang lain itu ikut sendiri. Nggak usah sampean khawatirkan itu. Itu loh. Itu. Jadi belajar menjadi manusia. Yang pertama adalah niat. Wala yaqsuda bihi al-aghrad dunyawiyah. Janganlah bermaksud atau berniat mencari ilmu itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Min tahsilir riyasah, menghasilkan berhasil menjadi seorang pemimpin, wal jah, memiliki jabatan yang tinggi, wal mal, memiliki harta yang tinggi, wal mubahatil aqran, dan mengalahkan orang-orang yang lain, wa ta'dziman nas, dan mulia di hadapan manusia dan lain sebagainya. Jangan berniat seperti itu. Tanpa berniat seperti itu pun, nek kalian itu memiliki niat yang lurus dan berhasil memiliki ilmu yang suci benar-benar, yang seperti ini akan ikut sendiri loh. Harta akan ikut sendiri, jabatan juga akan ikut sendiri. Meskipun banyak juga orang yang memiliki ilmu jabatannya tidak tinggi, itu juga, tapi itu urusan yang berbeda. Itu urusan yang berbeda. Nah, ketika orang yang memiliki ilmu dengan niat yang lurus bahwa karena Allah, niatnya karena Gusti Allah, itu nanti yang lain akan ikut sendiri. Kalau yang lain kok tidak ikut sendiri, berarti ada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah untuk berjalan dalam bidang yang lain. Gitu. Itu yang kedua, meluruskan niat. Jadi saya pesan dengan teman-teman semuanya, dengan anak-anak didik, dengan peserta didik, dengan mahasiswa, ya, belajar itu bukan untuk mencari seperti apa. Ini sebelum ke situ, kita itu kan pendidikan kita itu selalu berkiblat kepada barat ya. Jadi orang-orang barat itu menjadi ahli untuk menciptakan ini. Nah, itu tujuannya adalah untuk memudahkan hidup di dunia ya. Untuk memudahkan hidup di dunia itu tujuannya. Lah sedangkan dimensi kita itu kan jauh. Orang timur itu dimensinya jauh. Dimensinya apa? Dunia dan akhirat. Belajar ilmu itu tujuannya untuk bukan hanya tujuan di dunia dan akhirat. Maka ada orang yang mengatakan bahwa anakku tak sekolah nang sekolahan sing iki, sing bonafit, sing katakanlah berbeda akidah juga tidak apa-apa. Tak sekolahkan yang bonafit gitu ya. Nah, kira-kira tujuan dia itu apa? Tujuan dia itu berhasil di dunia atau berhasil di akhiratnya juga. Kan begitu. Dimensi kita jauh. Nah, ketika dimensi kita jauh, tidak seharusnya kita itu anut karo pendidikan barat kan gitu. Lah orang barat itu beda loh. Orang barat itu tujuannya materi, sehingga kita terjerumus dalam pendidikan yang bersifat materi. Sampai pelajaran aja dikatakan materi ya. Ya, hari ini materinya apa Pak? Aneh itu. Loh, itu ilmu kok iso dadi materi iku piye? Itu karena pola pikir kita yang sudah dijerumuskan oleh materi itu tadi. Loh, ilmu pelajaran kita hari ini adalah tentang akhlak. Materi kita tentang akhlak kan gitu. Kok iso dadi materi? Lalu padahal itu ilmu loh. Kan itu. Kenapa? Karena sudah menjadi itu. Bahkan penilaian juga. Penilaian mau loh, kamu sekolah itu loh. Nilaimu itu kan berupa yang materi-materi kan. Yang nilainya dalam hati itu kan angel, kayak bisa mewujudkan. Lah pendidikan itu panjangnya seperti itu. Maka niat itu penting gitu. Niat itu penting sebagai tonggak awal. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau manusia sekarang itu yang repot adalah bahwa yang berhasil, yang dipandang hebat, yang dipandang berhasil itu adalah orang yang kaya, orang yang punya materi banyak. Meskipun itu penting, ya penting itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak penting, bukan. Karena sekolah tanpa materi pun tidak akan berhasil.
Tapi kita itu bukan di situ tujuan kita. Itu sebagai sarana. Sarana kan penting ya. Kamu mau mencapai tujuan, kamu berangkat dari sini sampai ke Jakarta. Itu sarannya apa? Sarananya pakai transportasi, katakanlah bis katakanlah. Penting enggak bis itu? Penting. Tapi kita ketika sampai tujuan, itu bisnya kan enggak ganggu. Ya tahu ora? Bisnya wis ora ganggu itu loh. Lah rata-rata kita itu adalah nek wis numpak bis mau mudun kan itu. Wis numpak bis mau mudun karena banget enake ning gone bis iki mau lho. Padahal tujuan kita itu bukan di bisnya. Bis itu sebagai sarana. Harta benda itu sebagai sarana. Kita hidup di dunia itu nganggo donya, nganggo duit. Dengan hal itu, tujuan kita itu adalah nanti setelah kita itu dari dunia. Kalau pemahamannya orang barat kan tidak, setelah sampai dari dunia itu kan sudah selesai kan gitu. Sudah selesai wes urusannya bar kan gitu. Lah kalau kita kan enggak, kita itu panjang. Setelah dari dunia nanti ada lagi alam lagi, nanti ada alam akhirat, ada surga dan neraka. Sampai di sana, sampai tujuannya adalah bertemu dengan Sang Pencipta. Kan begitu. Lah kalau orang barat tujuannya cuma setelah hidup itu selesai. Lah kalau kita sampai nanti ketemu dengan Tuhan, lah kenapa kok tujuan pendidikan kita samakan dengan orang barat kan ini? Ya loh, ini manusia. Jadi mendidik manusia seutuhnya, bukan manusia yang jadi robot, bukan manusia yang jadi pekerja, bukan manusia yang bebek atau bagaimana, bukan, tapi manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya itu apa? Yo ngajeni dadi manusia. Gitu. Dalam bidang agama pun kadang kita itu, contohnya begini. Sampeyan punya kambing 40 katakanlah. Dari kambing 40 itu sampeyan harus mengeluarkan zakatnya 1 kan. Ini agama. Ini syariat. Nah, karena sampean itu orang yang pandai dalam ilmu syariat, pandai dalam ilmu agama, sehingga kalian bisa mengelah, oh, kambingku tak dol siji. Ketika siji berarti kan sudah tidak nisab, sehingga sampean tidak harus mengeluarkan zakat. Kan gitu. Sah apa tidak itu? Sah itu. Dan betul enggak sah. Tapi apakah itu bisa disebut manusia kan? Apakah itu bisa disebut manusia? Kamu berhasil dalam sebagai seorang ilmuwan, tapi tidak berhasil sebagai manusia. Contohnya lagi, kamu itu kaya raya, sugih, omahmu Pak Geri, terus tanaman-tanamanmu juga banyak. Ada tetangga sebelah itu yang miskin, dia mencuri punyamu, sing kowe wong sugih, kowe nyolong gimana? Terus kamu laporkan dia ke polisi sehingga dia itu melaporkannya ke polisi sehingga dia itu dihukum. Itu halal, sah enggak itu? Semua itu hukum. Sah kan? Sah. Kamu berhasil sebagai seorang ilmuwan, tapi kamu tidak berhasil sebagai seorang manusia. Ini loh, tetangga sebelahmu itu miskin, mencuri di tempat kamu. Kenapa kok mencuri? Karena kamu punya yang banyak, dia tidak kamu kasih, sehingga dia mencuri. Kemudian kamu melaporkannya ke polisi, kamu hebat, tapi kamu gagal menjadi seorang manusia. Seharusnya orang yang miskin itu, ketika kamu memiliki jiwa yang manusia, hasil dari pendidikan dengan niat yang lurus, kamu menjadi manusia, kamu tidak akan pernah melaporkan ke polisi, bahkan kamu akan menyantuni orang yang miskin itu. Kan begitu seharusnya. Ini yang jarang dimiliki oleh para murid-murid di Indonesia. Para koruptor, apakah itu bukan orang ahli? Apakah mereka itu orang bodoh? Para anggota DPR, apakah mereka itu orang bodoh? Tidak. Ya, para pejabat, apakah mereka itu orang bodoh? Tidak. Ya, mereka itu orang pintar semuanya. Tapi di sini akan bertarung antara dia sebagai manusia atau dia sebagai seorang yang memiliki ilmu. Ketika dia memiliki ilmunya saja, tidak menjadi seorang manusia, maka ilmunya bisa berlaku seperti apa? Hawa nafsu setannya bisa berjalan seperti itu. Nah, ini pentingnya meluruskan diri. Niat bahwa kita itu belajar untuk menjadi manusia. Makanya itu kudune ridho Allah yang digoleki, bukan yang lain. Kekhawatiran kita itu loh, sing nggarakno awake dhewe takut, khawatir itu loh. Tidak beralasan sama sekali. Contohnya nih, engkau nek aku belajar tidak menginginkan kalau sudah lulus nanti akan menjadi ini, wah berarti kan tidak ada cita-cita nanti saya, kan gitu. Berarti saya kan
orang berhasil mosok wong belajar saiki tidak mencari harta benda kan begitu. Nanti nek miskin piye? Mosok wong pinter kok dadi wong miskin. Nah, ketakutan kita kan mesti di situ. Bahkan orang pinter diri ketakutan. Ketakutannya apa? Zaman sekarang mencari kerja sulit. Lah kok nek wis lulus terus gak oleh kerjaan kan ya repot juga kan begitu. Harus dirancang dari sekarang. Iya, tendensinya bukan di situ tapi ngono. Ketakutan-ketakutan tidak masuk akal. Contohnya orang miskin takut orang miskin, kalian ya takoi. Yang kamu takutkan apa miskin? Loh, emang sekarang kamu sudah kaya. Sekarang kan kamu juga masih miskin. Kok gayamu takut miskin? Takut kalau tidak kuat makan. Nyatanya selama ini kamu hidup pernah kamu tidak makan? Orang tahu kan? Tetap makan tiap hari kan gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu tidak beralasan sama sekali ya. Tidak beralasan sama sekali. Jadi ketika kita mencari ilmu untuk hal-hal yang ditakutkan, itu justru mencari ridho Allah. Engko sing liyane ora ketot. Emang sing dadi Gusti Allah iki kowe apa Gusti Allahan gitu. Nek wis mencari ridho Allah kan gitu. Sing liyane katut dhewe. Artinya kita mencari ridho Allah itu menjadikan ilmu itu menjadikan kita itu sebagai manusia. Itu yang paling penting. Menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi guru, pegawai segala macam itu kebutuhan sekunder. Yang paling primer adalah Anda itu menjadi manusia. Itu penting itu. Itu sebagai seorang peserta didik. Jadi nanti kalian ketika belajar tidak terombang-ambing ke sana kemari. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana wa nafa'ani bi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini ada 10 hal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tapi waktunya sangat-sangat mepet. Jadi tidak bisa untuk menyelesaikannya. Nanti jangan eksplor sendiri di di kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim itu bagaimana. Saya hanya menyampaikan yang penting-penting saja terkait dengan peserta didik itu. Jadi sehingga nanti yang lainnya sampean bisa eksplor sendiri sebagai tambahan. Meskipun itu juga penting. Ada adzan zuhur, kita break sebentar ya. Komen Mas Abdur Rahub Kibi Ali ngaji